peringatan Allah kepada Bani Israel? Emang ada? Apa sih yang terpikir oleh kalian di saat munculnya kata Bani Israel itu? Yang jelas, pasti kalian berpikir suatu kaum yang sering melanggar perintah dan janji serta membuat pusing pimpinannya di kala zaman tersebut, yaitunya Nabi Musa alaihissalam. Menurut website islampost.com, secara spesifik, mereka adalah suatu kaum, ras, yang sekarang dikenal menghuni sebuah negara, yaitu Israel. Kalaupun keturunan Bani Israel atau Yahudi sebenarnya telah tersebar di setiap penjuru dunia. But kita sekarang nggak akan membahas siapa itu Bani Israel, karena kalau membahasnya secara detail itu cukup memakan waktu yang panjang. Dan sekarang kita akan membahas beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel. Maka dari itu, tonton sampai habis ya. Pada saat itu, Allah mengatakan kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, tinggallah semua nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, mulai dari bernafas, melihat, berjalan, dan yang lain-lain. Dan harusnya engkau penuhilah semua janji-janjiku." Adapun janji yang Allah katakan bahwasanya mereka harus menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, serta beriman kepada Nabi dan Rasulnya, termasuk Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Taurat. Lalu kata Allah, "Pasti aku penuhi semua janji-janjiku kepadamu, dan takutlah engkau hanya kepadaku." Lalu Allah memerintahkan Bani Israel lagi dengan cara beriman kepada Al-Quran yang telah Allah turunkan, serta membenarkan Taurat yang ada pada mereka Bani Israel. Kemudian kata Allah, "Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadaku. Janganlah kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah kalian kepadaku." Nah, adapun maksud dari harga yang murah di sini ialah, menurut tafsir Al-Azhar, karangan Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah mengatakan bahwa karena Bani Israel mengharapkan kemegahan, lalu mereka dustakan kebenaran ayat Allah. Berapapun pangkat yang didapatkan oleh Bani Israel lantaran mendustakan kebenaran, namun itu masihlah harga yang sedikit jika dibandingkan dengan kerugian rohani yang kamu dapat. Dan Allah mengatakan lagi, "Janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kalian sembunyikan kebencian sedangkan kalian mengetahuinya." Lantas Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar waqi'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Adapun penjelasan dari kata ruku ialah salat berjamaah, atau bisa juga tunduk dengan perintah-perintah Allah bersama dengan orang-orang yang tunduk. Dari kemudian Allah pun bertanya, "Wahai Bani Israel, mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian itu membaca kitab Taurat loh. Apakah kalian tidak berpikir?" Setelah itu Allah mengatakan lagi di ayat 45 surah Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan salat itu sangatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tetapi adanya beberapa ketentuan dari ayat yang tadi. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka pasti bisa untuk menemui Tuhan mereka, dan mereka pun nantinya akan kembali kepada Tuhannya. Kemudian setelah itu Allah kembali mengingatkan Bani Israel untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan Allah menegaskan bahwa segala nikmat yang telah diberikan sudah melebihi atas segala umat yang ada pada masa itu. Dan jagalah diri kalian wahai Bani Israel, yang mana suatu saat nanti waktunya seseorang tidak bisa membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat atau pertolongan dan tebusan apapun itu tidak diterima dan mereka tidak akan bisa ditolong. Semoga dari cerita di atas dapat kita ambil pelajaran dan kita selalu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.